Siswa-siswi kelas 10 MIA, bertemu lagi di video pembelajaran matematika wajib. Kita akan memulai pelajaran kita dengan materi fungsi. Pertama, Ibu akan menjelaskan kompetensi dasar yang perlu kalian pahami, yaitu diharapkan siswa dapat menjelaskan dan menentukan fungsi, terutama fungsi linear, fungsi kuadrat, dan fungsi rasional secara formal yang meliputi notasi, daerah asal, daerah hasil, dan ekspresi simbolik serta sketsa grafiknya. Baik, maka marilah kita belajar bersama-sama. Kita mulai dengan fungsi secara definisi. Fungsi itu bisa disebut juga sebagai pemetaan, atau secara definisi, fungsi merupakan relasi di mana setiap anggota domain atau daerah asal memiliki tepat satu pasangan anggota pada kodomain atau daerah kawan. Contohnya seperti ini. Biasanya ada dua himpunan. Nah, contoh di sini ada himpunan A dan himpunan B. Himpunan A ini itu merupakan domain atau daerah asalnya. Nah, himpunan B ini itu merupakan kodomain atau daerah kawannya. Anggota himpunan A atau daerah asal itu ada 2, 3, dan 5. Anggota dari himpunan B atau daerah kawan itu ada A, B, dan C. Nah, kenapa disebut fungsi? Karena mereka berelasi tepat satu pasangan anggota pada kodomain. Jadi, anggota-anggota daerah asal ini itu memiliki pasangan tepat satu anggota pada daerah kawan ini. Seperti 2 berelasi dengan A, 3 berelasi dengan B, 5 berelasi dengan C. Setiap anggota daerah asal memiliki pasangan satu anggota di daerah kawan. Ini salah satu contoh fungsi. Contoh yang lain, masih sama ada dua himpunan. Anggota himpunannya masih sama dengan yang tadi. Bisa kita lihat, 2 pada daerah asal itu berelasi dengan A, 3 berelasi juga dengan A, dan 5 berelasi dengan B. Apakah ini merupakan suatu fungsi? Ya, ini merupakan contoh dari fungsi. Kenapa? Karena bisa kita lihat, anggota dari daerah asal ini itu memiliki tepat satu pasangan anggota di daerah kawan atau himpunan B ini. Walaupun pada daerah asal, itu seperti 2 dan 3 ini memiliki pasangan yang sama di himpunan B, yaitu A. Tapi bisa kita lihat, mereka hanya memiliki satu pasangan. Ya, jadi tetap ini merupakan salah satu contoh fungsi. Nah, sekarang contoh yang lainnya. Sama masih himpunan A dan himpunan B. Nah, bisa kita lihat bahwa terjadi perbedaan lagi. 2 itu memiliki pasangan di himpunan B yaitu A dan B. Ya, berarti 2 berelasi dengan A dan B. 3 itu memiliki pasangan pada himpunan B yaitu C. Sedangkan 5 itu tidak memiliki pasangan. Apakah contoh diagram panah ini merupakan suatu fungsi? Bukan. Mengapa ini bukan suatu fungsi? Karena bisa kita lihat mulai dari anggota daerah asal yaitu 2. Dia memiliki 2 pasangan pada himpunan daerah kawan. Sedangkan secara definisi, anggota domain atau daerah asal itu hanya memiliki tepat satu pasangan anggota pada kodomain. Sedangkan 2 itu memiliki 2 pasangan anggota pada kodomain. Sehingga jelas sekali bahwa 2 itu sudah menunjukkan bahwa kedua himpunan ini bukan relasi fungsi. Ada lagi? Ada, yaitu 5. 5 itu tidak memiliki pasangan anggota di himpunan B. Sedangkan secara definisi kita kembali lagi, fungsi merupakan relasi di mana setiap anggota domain. Berarti seharusnya setiap anggota domain itu memiliki pasangan pada himpunan B, tepat satu pasangan pada himpunan B. Sedangkan 5 itu tidak memiliki pasangan. Maka 2 dan 5 ini merupakan relasi yang tidak menunjukkan bahwa kedua himpunan ini berelasi yaitu fungsi. Ya, sehingga bisa dikatakan ini merupakan bukan contoh fungsi. Untuk notasi fungsi, nah, jadi di fungsi itu ada notasi atau bisa kita sebut juga dengan lambang. Ya,
Ada 3 cara menuliskan notasi fungsi. Yang pertama itu F.2a ke B. Jadi misal di sini ada himpunan A dan himpunan B berelasi satu sama lain. Relasinya merupakan relasi fungsi. Maka bisa dituliskan seperti yang di pertama ini. F.2a ke B, A tanda panah B, itu dibaca fungsi F memetakan A ke B. Kemudian cara kedua F.2x tanda panah Y, di mana X merupakan himpunan A dan Y merupakan himpunan B. Sehingga himpunan A ini bisa dimisalkan sebagai X, himpunan B-nya bisa dimisalkan sebagai Y. Maka cara membacanya fungsi F memetakan X ke Y. Yang terakhir itu bisa dituliskan F.2x tanda panah fx, dengan fx itu adalah aturan fungsi x-nya ya. Sehingga bisa dibaca F memetakan X ke Fx. Di mana X ini bisa kita misalkan sebagai himpunan A dan Fx-nya itu bisa kita misalkan sebagai himpunan B. Maka, nah kalau dari contoh ini bisa kita tuliskan F.2x ke X kuadrat ya. Jadi fungsi F itu memetakan X ke X kuadrat. Bisa kita lihat bahwa himpunan A ini memiliki pasangan pada himpunan B, di mana pasangannya itu merupakan kuadrat dari daerah asal tersebut. Jadi 4 merupakan kuadrat dari 2. Sehingga notasi fungsinya adalah ini. Di fungsi itu kita kenal juga dengan domain fungsi, kodomain fungsi, range fungsi. Yang pertama, domain fungsi itu merupakan daerah asal. Ya, bisa kita lihat daerah asalnya merupakan himpunan A, sehingga notasi domainnya itu bisa kita tulis sebagai berikut. DF sama dengan A, yaitu 2, 3, dan 5. Kemudian kodomainnya itu bisa kita tuliskan ya. Kodomain itu merupakan anggota himpunan B, yaitu daerah kawannya. Bisa kita tuliskan dengan notasi KF sama dengan B, sama dengan 4, 9, dan 25. Kemudian untuk range fungsinya itu adalah anggota himpunan B yang memiliki pasangan dengan anggota himpunan A ya. Bisa kita lihat bahwa semua anggota himpunan B itu memiliki pasangan dengan daerah asal atau anggota himpunan A, sehingga bisa kita tuliskan notasi fungsinya itu adalah RF sama dengan B sama dengan 4,9,25, di mana itu merupakan himpunan B. Kemudian fungsi itu dapat dinyatakan dengan 3 cara. Yang pertama itu adalah diagram panah, seperti yang sudah Ibu contohkan dari tadi, dengan catatan bahwa domainnya tidak bercabang ya, tidak bercabang. Jika bercabang itu artinya dia memiliki lebih dari satu pasangan anggota di himpunan B atau daerah kawan ini. Kemudian bisa digambarkan juga dengan diagram Kartesius. Seperti kita tahu, diagram Kartesius itu memiliki 2 sumbu, yaitu X dan Y. Pada horizontal itu merupakan sumbu X yang nilai-nilainya itu merupakan anggota dari daerah asal atau himpunan A. Kemudian untuk sumbu Y itu anggotanya merupakan daerah kawan atau anggota dari himpunan B. Diagram Kartesius itu cirinya tidak ada garis vertikal yang memotong 2 titik atau lebih. Jadi seperti kita lihat bahwa setiap koordinatnya itu hanya memiliki 1 titik. Jadi misal kalau Ibu tarik garis vertikal ke bawah, jika terdapat 2 titik yang dipotong oleh garis vertikal tersebut, maka diagram tersebut menunjukkan bahwa bukan suatu fungsi ya. Sehingga bisa kalian lihat kalau kita tarik garis vertikal dan hanya memotong 1 titik seperti ini saja ya, dan lainnya, maka diagram tersebut merupakan diagram suatu fungsi. Kemudian kalian bisa melihat bahwa diagram tersebut merupakan fungsi itu dengan ciri bahwa kurvanya berbentuk garis lurus atau garis lengkung. Jadi kalau ditarik koordinatnya ya, ditarik garis lurus, maka akan membentuk garis lurus atau garis lengkung. Kemudian cara ketiga itu bisa dinyatakan dengan himpunan pasangan berurutan ya, dimana tidak ada pasangan yang mempunyai daerah asal yang sama atau domain yang sama ya.
Jadi walaupun ini tidak terlihat tulisannya, maka silakan dengarkan penjelasan Ibu. Jadi untuk himpunan pasangan berurut itu tidak ada domain yang berulang. Seperti di sini domainnya hanya satu-satu saja karena setiap domainnya memiliki tepat satu pasangan anggota. Kalau nanti kalian menemukan misal 2,4, 2,5, nah maka terjadi pengulangan domain sehingga himpunan pasangan berurutan tersebut itu sudah menunjukkan bahwa bukan suatu fungsi ya. Nah, untuk fungsi linear, karena di awal tadi sudah dijelaskan bahwa ada beberapa fungsi yang perlu kita pelajari mengenai notasi daerah asal, daerah hasil, dan sketsa grafiknya. Yang pertama itu adalah fungsi linear. Jadi, sebenarnya kalian itu sudah berkali-kali belajar tentang fungsi linear, terlebih di SMP. Bentuk umum fungsi linear itu adalah f(2x) tanda panah ax ditambah b. Ya, atau bisa dituliskan yaitu fx sama dengan ax tambah b, bisa juga dituliskan y sama dengan ax ditambah b. Jadi bentuk-bentuk ini adalah bentuk umum fungsi linear, dengan a dan b-nya adalah bilangan real dan a itu tidak sama dengan 0. Untuk daerah asal atau domain dari fungsi linear itu merupakan semua nilai x pada grafik Cartesius, kemudian bisa dinotasikan dengan df sama dengan X, di mana X itu himpunan dari bilangan real. Ya, kita ingat lagi bahwa tadi itu fungsi linear, fungsi itu bisa dinyatakan dalam 3 ya. Ada diagram panah, grafik Cartesius, dan terakhir itu adalah himpunan pasangan berurut. Jadi untuk grafik Cartesius pada sumbu X, nilai-nilai pada sumbu X itu merupakan daerah asalnya. Untuk daerah hasil atau range dari fungsi linear itu merupakan semua nilai y pada grafik Cartesius yang bisa dinotasikan atau dituliskan dengan lambang RF sama dengan y, di mana y itu himpunan dari bilangan real. Contoh soal, kita langsung ke contoh soal. Diketahui fungsi f itu memetakan x ke 2x tambah 1 dengan daerah asalnya yaitu d sama dengan x, di mana X itu lebih dari sama dengan 1 dan kurang dari sama dengan 3. X merupakan himpunan bilangan real. Ya. Tentukan daerah hasilnya, grafik fungsi f pada bidang Cartesius, kemudian wilayah hasil fungsi f. Nah, kita mulai dari daerah hasil. Ya. Untuk fungsi f yang memetakan x ke 2x tambah 1, kita tulis dulu notasi fungsi ini ke dalam rumus fungsi, ya, maka menjadi fx sama dengan 2x ditambah 1. Atau bisa kita tuliskan supaya memudahkan kita nanti memindah ke grafik Cartesius, maka menjadi y sama dengan 2x ditambah 1. Nah, sehingga yang pertama kita lakukan adalah mencari nilai fungsi f dengan mensubstitusikan nilai x pada daerah asal. Kita ambil yang mudah, yaitu x sama dengan 1, x sama dengan 2, dan x sama dengan 3. Karena kita ingat tadi bahwa x-nya itu lebih dari atau sama dengan 1, dan x-nya kurang dari atau sama dengan 3. Ya, jadi di antara 1 sampai 3 kita ambil bilangan-bilangan 1, 2, dan 3 sebagai permisalannya. Maka kita akan substitusi ini ke rumus fungsinya yaitu fx sama dengan 2x ditambah 1. Sehingga bisa diperoleh ya, untuk nilai x sama dengan 1 maka fx-nya itu hasilnya adalah 3, diperoleh dari 2 dikali 1 ditambah 1. Ya, sehingga x-nya itu tinggal diganti dengan 1. Untuk x sama dengan 2 maka diperoleh nilai fx-nya itu sama dengan 5. Untuk x sama dengan 3 maka diperoleh nilai fx-nya sama dengan 7. Maka kita peroleh daerah hasilnya itu adalah 3,5,7 atau bisa kita tuliskan RF-nya itu sama dengan x, di mana x itu antara 3 sampai 7 atau x lebih besar sama dengan 3, x kurang dari sama dengan 7, di mana x-nya merupakan bilangan real. Yang B,
Untuk grafik fungsi f pada bidang kartesius, maka yang pertama itu kita menentukan koordinat x dan y, ya. Karena kita ketahui bahwa bidang kartesius itu ada dua sumbu, x dan y, di mana nilai x-nya itu merupakan daerah asal, ya, dan y-nya adalah daerah hasil, ya. Sehingga bisa kita tuliskan titik-titik koordinatnya, ya, berdasarkan daerah asal yang kita ambil tadi. Ya, daerah asal itu sebagai permisalan tadi yaitu 1, 2, dan 3. Kemudian 3, 5, 7 ini merupakan daerah hasilnya, maka diperolehlah titik-titik koordinatnya atau nilai-nilai x, y-nya. Titik koordinat yang pertama itu adalah 1,3, yang kedua itu 2,5, dan yang ketiga itu 3,7. Sehingga bisa kita pindah titik-titik koordinat ini ke dalam bidang kartesius menghasilkan gambar seperti ini. Grafiknya bisa kalian lihat. Yang pertama itu adalah titik koordinat pertama di mana x itu sama dengan 1, y-nya sama dengan 3, sehingga titiknya bisa kita gambarkan di sini. Kemudian x-nya sama dengan 2, y-nya sama dengan 5, titik koordinatnya di sini. Kemudian x-nya sama dengan 3, y-nya sama dengan 7, titik koordinatnya di sini. Sehingga dari titik ini sampai titik ini merupakan daerah fx, ya. Nah, itu tadi untuk grafik fungsi. Untuk wilayah hasil fungsi bisa kalian lihat dari 1 sampai 3. Ini adalah daerah asalnya. Kemudian x di mana dari 3 sampai 7 ini merupakan daerah hasilnya. Dan titik penghubung ini, garis penghubung ini, itu merupakan y atau fx, di mana fx-nya adalah 2x ditambah 1. Nah, ini merupakan contoh soal dari fungsi linear, menentukan daerah hasil, dan sketsa grafik kartesiusnya. Semoga bisa dipahami dengan baik. Selanjutnya, pada video selanjutnya itu kita akan membahas tentang fungsi kuadrat dan fungsi